Sunan Kalijaga, dan janji yang tak pernah selesai. Apa jadinya kalau seorang wali menyembunyikan masa lalunya? Bukan dari musuh, tapi dari muridnya sendiri. Siapa sangka, penyebar agama terbesar di Jawa dulu adalah perampok. Malam turun pelan di pinggiran sungai Kalijaga. Di bawah pohon tua, yang akar-akarnya menjulur seperti tangan malaikat yang lelah, duduk seorang lelaki bersorban coklat lusuh. Rambutnya panjang, sebagian beruban. Di sekelilingnya, anak-anak muda duduk bersila, mendengar cerita tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Namanya Sunan Kalijaga, tapi dulu dia dikenal dengan nama yang tak pernah disebut-sebut, Branda Lokajaya, sang perampok keramat dari tanah Demak. Dulu, dia bukan penyebar agama, dia pembegal, merampas harta orang kaya, tapi bukan untuk rakyat, untuk dirinya sendiri. Tidak ada dalih keadilan sosial, tidak ada cita-cita luhur, yang ada cuma dendam. Dendam pada dunia yang membiarkan ayahnya mati kelaparan karena zakat tak pernah sampai ke dusunnya. Kalau dunia nggak adil, maka aku akan jadi ketidakadilan itu sendiri. Begitu katanya. Setiap kali menjarah kafilah dagang, atau memeras bangsawan yang lewat. Tapi dunia berubah. Saat dia berhadapan dengan satu lelaki tua, berjubah hijau, yang tak melawan waktu dirampok. Lelaki itu justru duduk diam, memberi air minum, dan bertanya, "Kalau kamu mati sekarang, siapa yang doakan kamu?" Lokajaya tertawa waktu itu. Tapi entah kenapa, malamnya dia gelisah. Mimpi buruk menghampirinya 3 malam berturut-turut. Di mimpi terakhir, dia lihat dirinya sendiri, dibakar hidup-hidup oleh api yang tak panas tapi menyayat jiwanya. Ia kembali mencari lelaki itu. Dan itulah awal kisah kelam yang perlahan berubah menjadi cahaya. Lokajaya menjadi murid Sunan Bonang. Namun, jadi wali bukan seperti menghapus masa lalu dengan air zam-zam. Setiap malam, Kalijaga menulis di dinding rumahnya dengan arang. "Aku tidak suci. Aku cuma belajar jadi bersih." Ia belajar menyebarkan agama. Bukan lewat ceramah, tapi lewat wayang, tembang, dan ukiran. Ia tahu, orang Jawa tak bisa dipaksa. Mereka harus disentuh, bukan dihajar. Tapi tiap kali dia berdiri di atas panggung wayang, atau saat menggubah tembang-tembang rohani diiringi gamelan, bayangan masa lalu terus membisik di telinganya. "Kau berdakwah pakai tangan yang pernah merampok, kau ceramah pakai lidah yang pernah mengutuk Tuhan." Suatu hari, seorang pemuda bernama Rakai, berwajah keras, datang padanya. Ia berkata ingin jadi murid, tapi Kalijaga merasakan aura lain. Rakai bukan sekadar murid. Ia datang dengan dendam. Dan Kalijaga tahu, dia adalah anak dari salah satu pedagang yang dulu pernah dia rampok. "Guru," tanya Rakai suatu malam, "apakah semua wali pasti orang baik dari lahir?" Kalijaga terdiam. Tangan tuanya gemetar memegang cangkir air. "Kenapa bertanya begitu?" sahutnya pelan. Rakai menatapnya. Mata tajam, seperti ingin menembus dada. "Karena ayahku pernah bilang, orang paling jahat adalah yang menyamar jadi suci." Kalijaga nyaris tersedak. Ia paham, waktunya mengaku, tapi hatinya menjerit. Jika ia jujur, ia akan kehilangan Rakai. Tapi jika ia diam, dia bohong pada dirinya sendiri. Malam itu, ia salat lama sekali. Doanya tak panjang, tapi dalam. "Ya Rob, jika masa laluku adalah luka, maka izinkan aku menjahitnya dengan kebaikan. Jangan biarkan aku mati sebagai pendusta." Keesokan harinya, Kalijaga memanggil Rakai. Ia menunduk, membuka sorbannya, dan berkata, "Kalau kau datang untuk membalas dendam, silakan. Aku pernah jadi orang yang ayahmu benci. Aku Lokajaya. Tapi jika kau datang untuk ilmu, maka bunuh aku sebagai perampok, atau peluk aku sebagai guru. Pilihanmu." Rakai terdiam. Tangannya gemetar, tapi tak jadi mencabut keris. Ia justru bersimpuh. "Kalau Tuhan saja bisa menerima guru," katanya sambil menangis, "siapa aku untuk menolak?" Dan begitulah. Seorang wali tak lahir dari kesucian, tapi dari luka, amarah, dan penyesalan yang ia peluk setiap hari. Sunan Kalijaga tak pernah menghapus masa lalunya. Ia menjadikannya cerita. Ia ukir dalam tembang. Ia sembunyikan di balik bayangan tokoh wayang yang selalu punya dua sisi. Karena dalam hidup ini, kadang yang paling suci adalah yang paling sadar bahwa dirinya pernah jatuh sangat dalam. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.